Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Masih bersama di channel Mister Alfi Banda, berkarya untuk berdampak. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagi teman-teman PLT kepala sekolah yang saat ini masih kesulitan untuk melakukan penilaian kinerja bagi guru-guru di sekolahnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kepala sekolah mengkonfirmasi data untuk pelaksana tugas kepala sekolah pada tahapan pelaksanaan kinerja guru. Ya, mari lakukan konfirmasi data sahabat-sahabat sekalian sebelum memantau dan membina pelaksanaan kinerja guru. Ya, ingin tahu apa saja langkahnya? Mari kita simak panduan berikut ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jika kepala sekolah kita atau sahabat-sahabat adalah sebagai kepala sekolah definitif dan juga PLT atau kepala sekolah pelaksana tugas ya pada satuan pendidikan lain, artinya definitif pada sekolah lain tapi juga PLT, merangkap PLT juga di sekolah lain. Ya, sejak 1 Februari 2024 di halaman pengolahan kinerja kita itu telah muncul informasi untuk melakukan konfirmasi data terkait status kita sebagai PLT. Nah, kepala sekolah di satuan pendidikan tersebut, konfirmasi data ini diharapkan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024. Nah, hingga saat ini ya, saat konten ini saya buat sudah bulan Maret, laman pada tampilan kepala sekolah PLT sudah bisa mengkonfirmasi datanya sebagai PLT. Ya, pastikan datanya di Dapodik juga telah diupdate ya sebagai PLT, sehingga ini akan tersinkron dengan PMM. Ya, oke, langsung saja teman-teman masuk di PMM dengan akun PLT. Tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang PLT atau definitif merangkap PLT di beberapa sekolah akan tampil seperti ini ya. Ada warning merah ya di atas, penting pengolahan kinerja tertunda. Ya, kenapa tertunda? Karena belum ada atasan penilainya yang ditetapkan dalam PMM. Oleh sebabnya kita perlu konfirmasi data. Oke, kita klik konfirmasi data ya. Di ini kita klik. Kemudian pada kotak pemberitahuan pada halaman beranda pengolahan kinerja, klik konfirmasi data. Nah, setelah itu sahabat-sahabat sekalian, kita akan diminta untuk periksa data diri kita. Oke, setelah konfirmasi ini ada penjelasannya ya. Setelah konfirmasi, pengolahan kinerja guru-guru di satuan pendidikan Anda dapat berlanjut. Nah, ini berarti kalau teman-teman PLT tidak konfirmasi, berarti nanti guru-guru tidak bisa berlanjut pada pelaksanaan kinerjanya karena tidak ada atasan. Nanti data kita akan muncul seperti ini. Data ini otomatis dari Dapodik ya. Nama PLT kepala sekolah, kemudian NUPTK-nya ya. Nah, kemudian pilih sekolah yang menjadi kewenangan Anda. Jika bukan kewenangan Anda, maka tidak perlu dipilih. Ya, ketika ini ada muncul beberapa sekolah, nah pilihlah sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan kita. Misalnya saya definitif di sekolah A, tapi di sekolah B karena kekosongan kepala sekolah ditunjuk oleh kepala dinas sebagai PLT juga di sana. Nah, berarti nanti data sekolah kita akan muncul di sini, kita akan centang atau aktifkan kedua sekolah itu. Tapi kalau teman-teman hanya aktif di satu sekolah saja sebagai PLT, nanti akan muncul seperti ini, langsung aktifkan. Kita baca dulu ya. Periksa data diri Anda dengan teliti. Ini diperiksa ya, dengan teliti. Seperti nama, status ya, dan nama satuan pendidikan, nama sekolahnya apakah sudah benar. Terus ya di mana sekolah itu tempat kita menjabat sebagai pelaksana tugas.
pastikan Anda sudah mengkonfirmasi data di semua sekolah yang Anda pimpin sebagai PLT kepala sekolah. Ini kalau kepala sekolah yang memimpin di beberapa sekolah ya. Ya, ada beberapa sekolah yang juga sebagai PLT. Nah, kemudian bagaimana jika datanya tidak sesuai? Artinya data yang tampil di sini tidak sesuai dengan data kita. Nah, ini solusinya teman-teman. Perbarui data Anda di Dapodik dengan menghubungi operator sekolah atau dinas pendidikan setempat. Nah, sejauh ini ya, untuk data kepala sekolah baik itu PLT maupun juga definitif ya, ini adalah kewenangan operator dinas. Silakan ke operator dinas pendidikan kita masing-masing, minta dikonfirmasi, dicek lagi data kita, jangan sampai ada yang salah atau ada yang belum diinput ya. Kemudian jika data belum diperbaharui dalam 2 hari kerja, silahkan lapor ke pusat bantuan dan sertakan tangkap layar screenshot Anda ya. Oke, ketika teman-teman sudah ke dinas pendidikan, sudah perbaharui data dalam 2 hari kerja, data kita masih saja tidak berubah di tampilan di PMM pada konfirmasi data Anda. Nah, di sini teman-teman bisa ke pusat bantuan, screenshot tampilan ya, screenshot tampilan yang tidak bisa atau yang error, yang tidak bisa kita lanjutkan. Dan sebagai dukungan tambahan, tambahkan juga screenshot data bahwa data diri kita telah diupdate di Dapodik ya. Artinya kita screenshot juga tampilan Dapodik yang sudah menyatakan kita sebagai PLT, sehingga ini sebagai bukti kuat dan cepat dilayani oleh pusat bantuan karena kita menambahkan bukti dukung yang lengkap. Dan bila perlu lampirkan juga dengan SK PLT-nya ya, karena di pusat bantuan itu kita bisa lampirkan sampai 5 dokumen pendukung yang dapat membantu proses penyelesaian masalah kita. Oke, ini pada tahapan periksa data diri Anda. Next, sahabat-sahabat sekalian, setelah itu kita konfirmasi data. Setelah data kita anggap benar, terakhir kita konfirmasi data. Apabila data Anda sudah tepat, pilih data benar. Nah, kita pilih data sudah benar ya. Nah, kalau belum jangan dilanjut dulu ya. Perbaiki dulu di Dapodik ya. Oke, next ya. Selanjutnya ini hal-hal penting yang perlu kita ketahui bagi Bapak Ibu kepala sekolah pelaksana tugas ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang melaksanakan tugas di beberapa sekolah sebagai PLT, nanti data sekolahnya akan muncul begini kalau datanya sudah terupdate di Dapodik. Nah, Bapak Ibu cukup kalau ada beberapa sekolah yang muncul begini ya, Bapak Ibu cukup mengaktifkan di sekolah-sekolah yang dimana kita ditugaskan ya, sebagai pelaksana tugas maupun di submin kalau kita. Nah, jika pada halaman pengolahan kinerja Anda sebagai PLT kepala sekolah tercantum lebih dari 1 sekolah, ini jika ya, kalau tercantum lebih dari 1 sekolah, maka kita dapat melakukan konfirmasi terkait sekolah-sekolah yang menjadi wilayah kewenangan saja ya. Yang bukan jangan diaktifkan. Artinya seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika diaktifkan nanti akan tampil seperti ini. Nah, contoh ya, kita sudah bisa melakukan penilaian, kita sudah bisa periksa ya, melakukan penilaian di sini. Nah, ini tampilannya begini. Kalau teman-temannya sudah aktif di 1 sekolah yang aktif seperti ini ya. Oke. Nah, ketika nanti waktu tadi yang saya peragakan teman-teman misalnya aktif sebagai pelaksana sebagai kepala sekolah definitif di SD 1 Merdeka Belajar. Kemudian teman-teman juga diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas di SD 7. Nah, setelah diaktifkan tadi ini aktif, maka kita akan mengelola dua kelompok guru dalam satuan pendidikan yang berbeda. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang hanya 1 ya, nanti hanya muncul 1 aja seperti ini ya. Nah, ini perlu diketahui beberapa catatan penting bagi teman-teman PLT. 1. Sebagai PLT kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab di lebih dari 1 sekolah,
penting untuk memastikan keakuratan data terkait sekolah-sekolah yang Anda pimpin. Jadi perlu memperhatikan ya keabsahan, keakuratan data-data terkait sekolah. Silahkan lakukan konfirmasi ulang terkait setiap sekolah yang tercantum dan pastikan bahwa sekolah tersebut termasuk dalam wilayah kewenangan Anda. Nah, sekolah yang termasuk wilayah kewenangan kita yaitu sekolah yang dimana kita mendapat tugas, surat tugas atau surat pelaksana tugas sebagai PLT dari atasan kita, baik kepala dinas, wali kota, sekot, ataupun bupati maupun sekda. Nah, dikuatkan dengan itu. Kemudian jika ada ketidaksesuaian, tidak cocok ya data yang ditampilkan di PMM dengan data diri kita, silahkan teman-teman klik konfirmasi dan akses di sekolah tersebut dan dihapus dari pengolahan kinerja Anda sebagai PLT kepala sekolah. Namun jangan khawatir, jika terdapat kesalahan konfirmasi, Anda dapat meminta bantuan operator sekolah atau dinas pendidikan setempat untuk melakukan pembaruan data Dapodik ya. Semuanya ada solusinya. Oke. Ya. Selamat terakhir. Jika sudah, nanti akan notifikasi begini. Selamat, kini guru di satuan pendidikan Anda pimpin sebagai PLT kepala sekolah sudah bisa melakukan pelaksanaan kinerja. Anda juga sudah bisa mengisi perencanaan kinerja di satuan pendidikan tempat Anda menjabat sebagai PLT. Luar biasa. Selamat bagi teman-teman PLT yang sudah selesai melakukan konfirmasi dan sekarang sudah bisa melakukan pengelolaan kinerja, mengawal pengolahan kinerja, melakukan penilaian bagi guru-gurunya di sekolah yang dipimpinnya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Semoga konten ini membantu kalian semuanya.